Selamat datang di Buka Box. Jumpa lagi dengan saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena baru yang melanda seluruh penjuru dunia. Mengenai Android One. Yang dimana sebentar lagi akan ada penjelasan dari korban Android One tersebut. Seperti ini kisahnya. Pertama kenal Android One itu ketika saya baca artikel di rubrik Tekno di Nyunyu. Dari situ saya jadi penasaran, Android One itu apa sih sebenarnya? Selidik punya selidik, ternyata Android One itu proyek kolaborasi Google dengan beberapa produsen smartphone terkemuka. Di Indonesia sendiri ada 3 brand besar yang ikut bergabung di proyek Android One ini. Pada dasarnya Android One berusaha menghadirkan smartphone yang terjangkau tapi dengan pengalaman OS Android yang pure dari Google. Malah OS yang dibenamkan di ponsel Android One ini lebih baru dari OS Android yang tersedia untuk ponsel lain. Nggak cuma itu, kualitas ponselnya juga dikontrol langsung oleh Google. Jelas penawaran yang menggiurkan, apalagi harganya nggak sampai 1 juta. Itulah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mencoba salah satu ponsel Android One ini. Pilihan saya jatuh ke Nexian Journey. Selain harganya terbilang terjangkau, Nexian Journey juga sudah dilengkapi memori SD card 8 GB. Jelas ini menarik karena saya nggak perlu lagi beli micro SD extra. Nexian Journey punya prosesor quad-core 1,3 GHz. Ini jelas keren banget ya. Soalnya buat WhatsAppan, Twitteran, buat browsing-browsing sampai main game lancar banget. Apalagi ada RAM 1 GB plus ada memori internal 8 GB. Jelas kombinasi yang menarik. Inilah kenapa sebenarnya Android One itu bahaya banget. Keracunannya itu loh. Sekarang Nexian Journey saya nyaris gak pernah lepas dari tangan. Selain itu, layarnya yang 4,5 inci juga jernih dan enak dilihat. Memang sih ada banyak ponsel lain yang layarnya lebih besar, tapi layar 4,5 inci Nexian Journey ini justru jadi salah satu kelebihannya. Karena layarnya tidak terlalu besar dan hemat daya, baterai Nexian Journey jadi tahan lama. Satu kali pengisian, Nexian Journey bisa dipakai sampai 8 jam. Nggak cuma itu, Nexian Journey juga dilengkapi 2 slot SIM. Itu berarti nomor saya yang untuk pacar dan nomor yang untuk selingkuhan bisa aktif bareng satu handphone. Terakhir, ada konektivitas yang nggak kalah lengkap dari handphone lain yang 2 atau 3 kali lebih mahal. Wi-Fi, Bluetooth 4.0, semuanya tersedia di Nexian Journey ini. Bayangin coba, gimana nggak semua orang keracunan sama Android One? Tentunya salah satu keunggulan Android One adalah OS-nya yang selalu paling baru. Google sudah menjamin sampai 2017, Nexian Journey dan ponsel-ponsel Android One lain akan terus mendapatkan update terbaru dari Google. Saat ini versi yang dipakai Android 5.1 Lollipop. Desainnya jelas jauh lebih keren daripada versi-versi sebelumnya, karena sudah pakai material desain dari Google. Nggak cuma itu, ada quick access ke setting-setting penting di ponsel cuma dengan swipe dari bagian atas layar ke bagian bawah. Kamu bisa nyalain Wi-Fi, matiin Bluetooth, atau melakukan ubahan setting lain cuma dengan 1 kali tap. Salah satu fitur yang saya juga senang banget adalah battery savernya. Ketika baterai udah tinggal 10 atau 15%, saya masih bisa memastikan Nexian Journey saya nyala beberapa jam lagi dengan mengaktifkan mode ini. Sayangnya, Nexian Journey ini juga nggak sempurna. Satu hal yang saya nggak suka dari awal adalah packagingnya yang rada nyebelin. Mau buka charger atau handsfree aja susahnya setengah mati. Hal lain yang juga saya nggak gitu suka dari ponsel ini, kameranya yang cuma 5 megapiksel. Kualitasnya sih lumayan, terutama kalau pencahayaannya bagus. Tapi kalau mau diam-diam motret gebetan malam-malam di rumahnya, kayaknya nggak mungkin banget deh. Lain dari itu, ponsel ini lumayan menyenangkan buat dipakai. Kerasa enak juga di tangan. Bener-bener racun banget. Ya, jadi begitulah kisah dari korban Android One. Bagaimana menurut kalian setelah mendengar penjelasan tadi? Ya, kalau saran dari saya, jika kalian memiliki uang, silahkan beli Android One tersebut. Tapi jika tidak, ya nggak usah. Kalau saya sih punya uang.
Sampai jumpa di Buka Box episode berikutnya.